Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sarapan deh. Sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kok belum muncul ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah baru muncul. Ternyata dia agak lambat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, abah dan ummah, para orang tua siswa SMP TQ Abdurrahman bin Auf Islamic School. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa beraktivitas dalam rangka menghadiri kegiatan rapat orang tua siswa, yang kegiatan ini sesungguhnya sudah sangat jarang dilakukan, hanya setahun sekali. Tapi walaupun setahun sekali, ternyata yang hadir juga hanya kalau dihitung total siswa kita SMP sekarang 117 siswa. Ini yang datang berapa ya? Hanya 17-nya kayaknya, 100-nya nggak ada ya. Padahal COVID sudah nggak ada. Sebaiknya memang di-online-kan juga kali ya, biar yang nggak hadir juga datang gitu. Online, Zoom meeting. Semakin nggak mau datang ya. Ya udah deh, katanya saya di rumah aja sambil lebaran. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua dunia dan akhirat. Jangan-jangan kan ketemu saya Bu. Ya Bu, apa juga jangan ketemu ya. Ada juga yang sering. Hari ini insya Allah selain sambutan dari saya juga akan menegaskan kembali tentang bagaimana struktur dan program secara umum dari didirikannya Abdurrahman bin Auf Islamic School ini. Karena ini bagi kami penting, kami anggap ini sebagai ruhnya Abais ya, sebagai nilai tambah atau nilai plus yang mungkin Bapak Ibu akan bisa dapatkan dibanding dengan di sekolah yang lain. Kami sangat percaya diri Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kami usung, yang kami programkan adalah bukan hanya berorientasi pada sesuatu yang fana, yang pendek, bukan pada orientasi dunia saja, walaupun itu tidak kami lupakan. Orientasi kami adalah kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi, yang sifatnya adalah untuk kenikmatan hidup kita di akhirat. Karena kami paham sekali bahwa di zaman sekarang ujian dan tantangan hidup anak-anak kita jauh berkali-kali lipat besarnya dibanding tantangan hidup kita di zaman dulu. Kita di zaman dulu, kalau zaman saya ya, ujian paling besar itu hanya televisi. Itu pun saya kalau televisi itu nonton di rumah tetangga.
Jadi kalau terlambat pulang maghrib, biasanya sebelum maghrib itu ada film Satria Baja Hitam. Ada yang satu usia dengan saya. Dan jamnya itu sebenarnya nggak ada maghrib kalau di Jakarta. Karena sebenarnya nggak ada asar di Jakarta. Di rumah saya di Sulawesi, waktu Indonesia Tengah, waktunya sebelum maghrib. Jadi jam 5 sampai kira-kira jam 6. Nah itu ujiannya. Kalau zaman sekarang subhanallah, ujiannya ada di sini. Dia bisa kunci pintu, dia bisa buka apa saja. Ya, dia bisa buka apa saja dari kotak ini. Ya. Dan dia bisa belajar apa saja dari kotak-kotak ini. Subhanallah. Tanpa bisa dikontrol. Kalau zaman dulu anak kita belum pulang, kita ya belum pada pulang, orang tua nyari, ini kemana nih, gitu kan? Lu belum pulang, oh di rumah si Anu nonton TV, ketahuan. Ya. Zaman sekarang, kita nggak tahu anak kita sudah tidur apa belum pada saat kita sudah istirahat. Apa yang dia lakukan sampai tengah malam, subhanallah. Maka itulah yang menjadi fokus kami. Walaupun sesungguhnya ini adalah tugas yang berat. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana tanggung jawab setiap manusia. Kata Rasulullah, kullukum ra'in an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin pada yang dipimpinnya. Kemudian kata Rasulullah, seorang suami adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan anak-anaknya, bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri pemimpin bagi harta suaminya, rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan setiap manusia, kata Rasulullah, setiap orang dia adalah pemimpin minimal bagi dirinya sendiri, dan semua apa yang dipimpinnya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka ini menjadi dasar bahwa sesungguhnya kewajiban mendidik anak itu bukan kewajiban guru, ya, tapi kewajiban siapa? Orang tua. Masya Allah. Kewajiban orang tua. Guru-guru di sini atau lembaga di sini sifatnya adalah ta'awun, tolong menolong. Ya, Bapak Ibu sekalian menginfakkan sebagian hartanya untuk di lembaga atau di yayasan, lalu kemudian yayasan memberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu saat di sekolah. Ya, itulah bentuk daripada ta'awun kita, tolong menolong kita. Tapi tidak menjadikan bahwa tanggung jawab mendidik itu tetap ada pada orang tua. Nah, itu dulu yang kita sepakati. Baik, hari ini saya akan memberikan sedikit pencerahan kembali atau pengingat kembali bagi yang kelas 9 dan kelas 8, dan khususnya bagi yang kelas 7 yang baru masuk, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa struktur kurikulum kita di Abais ini, pelajaran umumnya ada 30%, hanya 30%. Kemudian pelajaran agama, diniyahnya atau ilmu-ilmu syar'inya itu juga sama 30%. Dan 40%-nya adalah tahfiz Quran dan hadis. Ini sudah kami sampaikan kadang setiap santri mau masuk saat mendaftar. Kami juga sampaikan saat dirapat. Ya, ini kami selalu sampaikan. Ini adalah ruhnya Abais dan ruhnya semua lembaga di bawah Yayasan Akbar Saleh.
Memori pun sama. Nah, ini ada alasannya. Kenapa? Ya mungkin juga berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman pribadi saya sekolah dari SD sampai SMA sekolah umum, sekolah negeri, yang pelajaran agamanya itu hanya 2 jam per pekan, 2 jam pelajaran per pekan. Gurunya pun membosankan. Gurunya nggak seseru guru yang lain. Ya mungkin sama lah di sekolah-sekolah negeri yang lain ya. Akhirnya kalau kita tidak memiliki keinginan untuk belajar agama di luar sekolah, maka sudah selesai. Kita nggak ngerti sholat, apalagi baca Quran, nggak usah ngerti masalah hukum atau fikih, nggak, itu terlalu jauh sekali. Karena hanya itu saja, oh begini, taklid semua. Walaupun sesungguhnya taklid itu boleh sampai kita tahu arti, kita tahu hukumnya yang sesungguhnya dari Quran dan Sunnah. Ya. Maka dari pengalaman tadi, dan saya belajar SMA juga jurusan IPA, pas kuliah S1 juga jurusan sains, ya belajar semua pelajaran. Ya. Kemudian sampai S2 juga masih sains, walaupun sudah ke arah pendidikan. Hanya mungkin sekitar 20% maksimal yang bisa kita gunakan dari pendidikan tersebut. Ya, kalau berani kita katakan ya mungkin hanya 10% dari pelajaran-pelajaran yang kita terima dari SD, SMP, SMA ya, yang kita gunakan saat dalam kehidupan yang sesungguhnya. Maka akhirnya lahirlah ini. Kenapa kita hanya sedikit pelajaran umum, lalu 70%-nya itu pelajaran agama yang kita bagi dua, 30%-nya ilmu syar'i, kemudian untuk tahfizul Quran dan tahfiz hadis 40%. Ini termaktub di dalam jam pelajaran Ananda di sekolah. Total jam pelajaran kita itu 40 jam per pekan. Maka tinggal dibagi kurang lebih 12 jam untuk umum dan diniyah, lalu kemudian 16 jam untuk tahfiz Quran dan hadis. Lalu kemudian apa sih target pembelajarannya? Ya. Target pembelajarannya itu simpel. Kita apalagi sekarang kurikulum Merdeka ini luar biasa sekarang. Dan alhamdulillah kurikulum kita Bapak Ibu sekalian sudah merdeka sebelum lahir kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum kita dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu sudah kita bentuk, kita sudah semerdeka mungkin. Barulah tahun sekarang lahir kurikulum Merdeka. Dan pada saat saya belajar kurikulum Merdeka, wow, kok bisa sama ya? Maksudnya tujuannya itu sama, mirip, sama dengan apa yang kita bentuk di 3 tahun yang lalu. Ternyata sudah menjadi keresahan Bapak Nadiem Makarim juga. Ini target pembelajarannya, bisa kebaca kan? Yang pertama adalah pencapaian nilai-nilai mata pelajaran umum terkhusus. Pelajaran umum itu khusus. Hanya matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia. Nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak ada bahasa Sunda, nggak ada. Ya, nggak ada apa. Ya, yang lain-lain nggak usah. Ya, nggak ada. Ini saja yang umum, yang bisa digunakan lanjut ketika dia naik ke tingkat atas. Jadi kalau ini dia masuk ke SMK jurusan apapun, dia masih punya basic. Dia masuk ke SMA jurusan IPA pun masih ada basic. Dia nggak ketinggalan. Ya. Hanya mungkin nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, insya Allah kelas 9 mulai pekan ini ada pengayaan. Ya, ada pengayaan 2 mata pelajaran terkhusus sains. Untuk mata pelajaran matematika dan IPA kita adakan pengayaan.
Kemudian yang kedua adalah pencapaian penguasaan dan pemahaman serta pengamalan akan ilmu syar'i. Ya, ini kami menginginkan Anda sekalian yang belajar di sekolah memiliki akidah yang kuat, i'tiqadi, punya i'tiqad yang kokoh, ya, yang lurus. Karena ini adalah kunci dari kita masuk surga atau tidak. Orang yang beramal sebanyak apapun nggak punya pemahaman akidah yang lurus, tauhidnya rusak, nggak bisa masuk surga. Ya, karena mengamalkan amalan syirik. Sekarang apalagi lagi ramai kan peramal-peramal yang berkedok ahli agama, ya. Kemudian yang terpenting juga adalah adab dan akhlak. Di kurikulum Merdeka sekarang, seluruh mata pelajaran harus memiliki nilai-nilai adab dan akhlak. Memang tidak ada pelajarannya. Jadi guru kalau mengajar matematika, dia tidak masukkan nilai-nilai adab dan akhlak, maka dia tidak tuntas dalam mengajar. Jadi guru di zaman sekarang, di kurikulum yang sekarang, harus ada nilai-nilai adab akhlak. Kalau bahasa umumnya adalah karakter. Padahal kalau kita ya adab akhlak. Kemudian juga fikih, lalu sirah dan muamalah. Insyaallah lengkap Bapak Ibu. Ya. Hanya nanti tergantung bagaimana penyerapan dari Ananda. Berapa persen dia menyerap ilmu dari para gurunya. Lalu yang ketiga, pencapaian penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini sebenarnya target kita adalah mereka bisa bercakap dengan aktif. Ya. Kadang kita ini di pendidikan kita dari SMP, SMA sampai sarjana, semua ada mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi nggak bisa bahasa bercakap gitu ya. Nah, kita lebih mengedepankan untuk conversation, untuk bahasa Inggrisnya, dan muhadasah, percakapan dalam bahasa Arab. Lalu kemudian yang keempat, lulus SMP dengan ijazah sekolah umum atau dalam kurung Diknas. Diknas formal, PKBM khusus untuk angkatan pertama, dan kemudian Diknas untuk SMP umum atau Diknas formal untuk angkatan kedua, tiga, dan seterusnya. Kalau yang di PKBM ini, kenapa kita pakai PKBM? Karena ini berdasarkan hasil rapat di orang tua saat tahun pertama. Ya. Ini kita tidak perlu bahas karena memang insya Allah sudah paham semua. Antara PKBM dengan Diknas formal dan non formal itu sama di mata hukum. Secara undang-undang sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya lembar ijazahnya doang, tulisannya di atas gitu ya. Kalau SMP apa gitu kan. Kalau PKBM gitu ya. Tapi secara undang-undang dia masuk kemana saja itu wajib sama di mata hukum. Bisa cek nanti undang-undangnya, kalau ada yang mempermasalahkan bisa kita tuntut, laporkan ke Diknas. Di Diknasmu, Diknas kota itu satu kantor, cuma beda sekat antara PKBM dengan SMP umum ya. Dan selanjutnya adalah target pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, pencapaian kemampuan baca Quran dengan tahsin mumtaz. Mudah-mudahan di kelas 9 anak-anak semua sudah lancar baca Quran. Ini kalau ada yang belum lancar nih, gurunya kudu di apa ya? Yang belum lancar privatkan gitu ya. Kita sudah kasih waktu, privatkan anak yang belum lancar baca Quran. Privat dibayar sama yayasan. Kadang-kadang malu, nggak mau sama temannya. Kamu belum lancar ya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pencapaian memahami hukum-hukum tajwid.
Yang ketiga adalah pencapaian target hafal Quran 3-6 juz mungkin dalam waktu 3 tahun. Walaupun ini terlalu dianggapnya, aduh ini terlalu berat. Tapi buktinya ada kok yang bisa, ya. Buktinya ada yang bisa. Kalau ada yang nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Nanti kita ikutkan program apa? Takhasus ya. Khusus untuk kelas 9 nanti program takhasusnya di akhir setelah ujian sekolah. Nah, ada orang tua kelas 3. Nah, orang tua kelas 3 jangan khawatir, jangan merasa seperti dulu masih ada UN nanti. Udah nggak ada UN. Dan ujiannya sudah dilaksanakan tahun lalu. Namanya asesmen nasional. Jadi sudah di asesmen anak-anak Bapak Ibu, dulu 6 orang sebagai untuk perwakilan, tidak di asesmen semua. Namanya juga asesmen, hanya melihat kemampuan anak-anak. Adapun nanti 100% yang menentukan kelulusannya sekolah. Di ujian sekolah nanti. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu anaknya kalau yang kelas 9, sekarang itu 100% yang menentukan kelulusan ada siapa? Sekolah. Kalau dulu ada yang menentukan dari ujian nasional, sekarang nggak ada. Kelas 8, anak Bapak Ibu kelas 8 tahun ini nanti sudah didaftarkan untuk asesmen nasional. Itu pun tidak semua, hanya perwakilan 2-3 orang per kelas. Ya. Lalu kemudian nanti kelas 3-nya hanya ujian sekolah. Ya. Jadi kalau nanti nggak target 3 juz, kita lulusin apa enggak ya? Tergantung kepala sekolahnya nih. Ikut mondok dulu 3 bulan ya. Ikut mondok dulu 3 bulan kalau nggak capai target. Jadi kita sudah programkan insya Allah. Nanti begitu ujian sekolah selesai dia sudah pulang, tinggal target hafalan Quran. Nggak bisa lulus ngambil SKL sebelum target hafalan selesai. Setuju nggak? Setuju, minimal 3 juz ya. Oke, kita bawa ke Cipanas ke Imam Bukhari. Mondok di sana ya. Baik, inilah program targetnya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah program unggulan. Ini program unggulan kita, tadi sebagian kita sudah bahas. Ada English Conversation, kemudian Muhadasah Arabiyah, lalu kemudian ada Entrepreneur. Kami ingin mengembalikan anak-anak kita ini sesuai fitrahnya. Perempuan itu zaman orang tua kita dulu, perempuan itu minimal punya 2 keahlian. Apa Bapak Ibu? Masak dan jahit. Ini fitrah, nggak boleh dihilangkan. Dia mau jadi apa saja, dia harus bisa. Mau jadi apa namanya, direktur perusahaan, mau jadi apa, dia harus bisa masak, dia harus bisa jahit. Minimal 2 itu kita kembalikan, sehingga entrepreneur kita arahkan ke sana, ke SMP. Mindset aja dulu, mindsetnya aja dulu untuk menjadi entrepreneur. Banyak di zaman sekarang ibu-ibu rumah tangga yang menjadi miliarder karena